Apa itu AI dan algoritma? Mari kita mulai dari dasar. Artificial Intelligence, AI, adalah kemampuan mesin untuk meniru kecerdasan manusia. Mesin bisa belajar dari data, mengenali pola, membuat keputusan, bahkan menciptakan sesuatu, seperti membuat musik, menulis puisi, atau menggambar potret. Sementara itu, algoritma adalah kumpulan instruksi logis yang dijalankan komputer untuk menyelesaikan tugas tertentu. Bayangkan algoritma sebagai resep memasak. Ada langkah-langkahnya. Kalau bahannya berubah, hasilnya pun bisa berbeda. Contoh sederhana. TikTok menggunakan algoritma rekomendasi yang belajar dari apa yang kamu tonton, berapa lama kamu menonton, apa yang kamu sukai, lalu menyajikan video berikutnya. Google Maps mengandalkan AI untuk menghitung rute tercepat dengan mempertimbangkan kemacetan, kecelakaan, dan waktu tempuh secara real-time. Bahkan platform rekrutmen kerja menggunakan algoritma untuk menyaring pelamar kerja berdasarkan data yang masuk. Namun di balik semua itu, timbul pertanyaan, apakah teknologi ini digunakan dengan cara yang adil dan etis? Siapa yang memastikan bahwa algoritma itu tidak bias? Siapa yang mengontrolnya? Mesin yang tampaknya pintar, sebenarnya hanya secerdas data yang diberi. Artinya, AI tidak memiliki kesadaran atau hati nurani. Ia hanya memproses informasi yang dimasukkan ke dalamnya, dan hasilnya tergantung pada niat pembuat serta kualitas data latihnya. Masalahnya, banyak data yang digunakan mengandung jejak sejarah yang tidak netral. Misalnya, jika selama puluhan tahun perekrutan kerja di suatu perusahaan lebih memilih laki-laki daripada perempuan, maka AI yang dilatih dari data tersebut bisa menganggap itu sebagai normal. Ini disebut bias algoritmik. Algoritma bisa tampak objektif, padahal ia adalah representasi dari keputusan manusia. Maka, memahami cara kerjanya bukan hanya soal teknologi, tapi juga soal keadilan dan tanggung jawab sosial. Kenapa etika itu penting dalam teknologi? Banyak yang masih menganggap teknologi sebagai sesuatu yang netral, hanya alat. Tapi kenyataannya, teknologi tidak netral. Ia dibentuk oleh nilai, kepentingan, dan keputusan manusia. Etika menjadi penting karena deepfake, teknologi yang bisa menciptakan video palsu dengan wajah dan suara orang lain, bisa digunakan untuk kejahatan, fitnah, bahkan penipuan. Hoaks dan disinformasi, algoritma media sosial lebih suka menyebarkan konten yang provokatif, karena lebih menarik perhatian, lebih banyak klik. Diskriminasi dalam AI, sistem rekrutmen yang justru tidak adil terhadap perempuan atau kelompok minoritas, karena data latihnya bias. Privasi yang dilanggar, banyak aplikasi diam-diam mengumpulkan data kita, dari lokasi, suara, sampai kebiasaan belanja, tanpa kita sadari. Bayangkan jika AI digunakan oleh pemerintah otoriter untuk memata-matai warganya, atau oleh perusahaan untuk mengeksploitasi konsumennya. Tanpa panduan etika, teknologi bisa lebih berbahaya daripada membantu. Kita sering mendengar bahwa terlalu banyak aturan atau etika bisa memperlambat inovasi. Tapi dalam kenyataannya, etika justru menjadi fondasi agar inovasi tidak mencederai nilai kemanusiaan. Tanpa etika, kita bisa menciptakan teknologi yang cepat, murah, dan masif, tapi berpotensi menyakiti banyak orang. Bayangkan mobil tanpa rem. Bisa melaju cepat, tapi rentan kecelakaan. Etika dalam AI adalah rem yang menjaga agar inovasi tetap aman, adil, dan bermakna. Ia bukan rintangan, tapi panduan moral. Dan dalam konteks global, etika juga berarti memperjuangkan agar teknologi tidak hanya berpihak pada negara maju, perusahaan besar, atau golongan tertentu, tapi benar-benar menjadi alat pembebas, bukan penindas. Prinsip-prinsip etika dalam AI dan algoritma. Agar AI digunakan untuk kebaikan bersama,
bukan untuk manipulasi atau penindasan, ada prinsip-prinsip etika yang harus dijaga. 1. Transparansi. Pengguna harus tahu bagaimana sistem bekerja. Tidak boleh ada sistem kotak hitam yang membuat keputusan tanpa bisa dijelaskan. Jika kamu tidak tahu kenapa kamu ditolak pinjaman, padahal riwayatmu bersih, itu masalah. 2. Akuntabilitas. Kalau AI salah, siapa yang bertanggung jawab? Pembuatnya? Perusahaan? Atau kita sebagai pengguna? Tidak boleh ada yang berlindung di balik kata, itu hanya algoritma. 3. Keadilan, fairness. AI harus dirancang untuk memperlakukan semua orang dengan setara. Tidak boleh ada diskriminasi ras, gender, agama, atau kelas sosial. Jangan sampai teknologi justru memperkuat ketidakadilan yang sudah ada. 4. Privasi dan keamanan data. Data pribadi adalah bagian dari hak asasi. Tidak boleh dijual atau digunakan tanpa izin. Sistem AI harus dibangun dengan perlindungan privasi sejak awal. 5. Human-centered AI. AI harus dibuat untuk membantu manusia, bukan menggantikannya. Teknologi yang memanusiakan, bukan mengasingkan. Seperti AI di bidang kesehatan yang membantu diagnosis, tetap ada dokter yang mengambil keputusan akhir. Tantangan menerapkan etika dalam AI. Menerapkan etika dalam sistem teknologi bukan hal mudah. Pertama, karena AI bekerja secara kompleks dan sering tidak bisa dijelaskan secara sederhana, inilah yang disebut dengan black box model. Kedua, ada tarik-menarik antara keuntungan bisnis dan prinsip moral. Banyak perusahaan raksasa yang lebih fokus pada klik, engagement, dan profit daripada keadilan atau transparansi. Ketiga, tidak semua negara memiliki regulasi yang cukup kuat. Di banyak tempat, hukum masih tertinggal dibanding laju perkembangan teknologi. Inilah kenapa prinsip etika bukan sekedar idealisme, tapi harus diwujudkan dalam kebijakan nyata. Audit etis terhadap algoritma. Pelibatan publik dalam proses pengambilan keputusan teknologi. Standar internasional tentang perlindungan data dan keadilan dalam AI. Dampak negatif jika etika dilanggar. Ketika prinsip etika ini diabaikan, akibatnya bisa sangat merugikan, bahkan merusak demokrasi dan kehidupan manusia. Contoh kasus. Pakupin Cambridge Analytica, 2018. Data dari jutaan pengguna Facebook digunakan tanpa izin untuk memengaruhi perilaku pemilih di berbagai negara, termasuk Amerika dan Inggris. Ini bukan sekadar pelanggaran privasi, tapi intervensi dalam demokrasi. Pakupin AI rekrutmen Amazon. Amazon pernah menggunakan sistem AI untuk menilai pelamar kerja. Tapi ternyata, sistem itu bias terhadap perempuan, karena datanya belajar dari sejarah rekrutmen yang lebih banyak memilih laki-laki. Pakupin AI pengenal wajah. Beberapa sistem pengenal wajah terbukti salah mengenali orang kulit hitam dan menyebabkan penangkapan yang salah. Ini bukan kesalahan kecil, ini menyangkut hak, martabat, dan kebebasan manusia. Dalam semua kasus ini, AI bukan sekadar salah teknis. Ia menjadi alat yang memperbesar ketidakadilan yang sudah ada. Maka dari itu, harus ada tanggung jawab yang jelas dan etika tidak boleh dikesampingkan. AI bisa salah, tapi dampaknya nyata. Ketika teknologi membuat kesalahan, dampaknya tidak lagi sekadar glitch atau bug. Ini menyangkut hidup manusia. Jika AI salah mengenali wajah dan menyebabkan penangkapan, itu bukan sekadar kesalahan sistem, itu pelanggaran hak asasi. Begitu juga dalam kasus rekrutmen, keputusan AI bisa menutup peluang hidup seseorang hanya karena data, menyimpulkan bahwa ia tidak cocok, padahal belum pernah diberi kesempatan. Data bukan hanya angka. Di balik setiap titik data ada manusia, ada cerita,
ada masa depan. Maka ketika data diproses secara tidak adil, itu bukan sekadar masalah teknis. Itu adalah masalah moral. Peran kita menjadi pengguna AI yang etis. Kita mungkin bukan programmer, bukan insinyur AI. Tapi kita tetap punya peran penting. Apa yang bisa kita lakukan? Tingkatkan literasi digital dan etika. Pelajari bagaimana AI bekerja. Jangan jadi pengguna pasif. Kita harus bisa bertanya, kenapa saya melihat konten ini? Kenapa saya ditolak? Gunakan AI secara bertanggung jawab. Jangan gunakan AI untuk hal yang melanggar hukum atau moral, seperti plagiarisme, manipulasi foto, atau menyebar hoaks. Verifikasi konten. Jangan mudah percaya gambar atau video yang mencengangkan. Dengan teknologi deepfake dan AI generatif, mata bisa mudah ditipu. Dukung pengembangan AI yang etis. Kita bisa menyuarakan pentingnya regulasi dan kebijakan publik yang mengatur teknologi. Kita bisa pilih platform yang menghormati privasi dan transparansi. Dengan cara ini, kita ikut menjaga agar teknologi tetap berada dalam koridor yang benar. Literasi etika teknologi adalah benteng terakhir. Di era AI, literasi digital tidak cukup. Kita butuh literasi etika teknologi. Ini adalah kemampuan untuk memahami dampak moral dari teknologi yang kita gunakan. Kita tidak bisa menyerahkan sepenuhnya pada pemerintah atau perusahaan. Pengguna adalah lapisan terakhir yang bisa menjaga agar teknologi tidak melampaui batas. Dengan memahami cara kerja algoritma, kita bisa lebih kritis, tidak mudah terprovokasi oleh konten viral, dan lebih berdaya dalam memilih platform, konten, serta informasi yang kita konsumsi. Etika bukan hanya soal jangan salah pakai, tapi soal memperjuangkan bentuk teknologi yang kita inginkan, teknologi yang berpihak pada keadilan, transparansi, dan kemanusiaan. Peran kita menjadi pengguna AI yang etis. Kita mungkin bukan programmer, bukan insinyur AI. Tapi kita tetap punya peran penting. Apa yang bisa kita lakukan? Tingkatkan literasi digital dan etika. Pelajari bagaimana AI bekerja. Jangan jadi pengguna pasif. Kita harus bisa bertanya, kenapa saya melihat konten ini? Kenapa saya ditolak? Gunakan AI secara bertanggung jawab. Jangan gunakan AI untuk hal yang melanggar hukum atau moral, seperti plagiarisme, manipulasi foto, atau menyebar hoaks. Verifikasi konten. Jangan mudah percaya gambar atau video yang mencengangkan. Dengan teknologi deepfake dan AI generatif, mata bisa mudah ditipu. Dukung pengembangan AI yang etis. Kita bisa menyuarakan pentingnya regulasi dan kebijakan publik yang mengatur teknologi. Kita bisa pilih platform yang menghormati privasi dan transparansi. Dengan cara ini, kita ikut menjaga agar teknologi tetap berada dalam koridor yang benar. Literasi etika teknologi adalah benteng terakhir. Di era AI, literasi digital tidak cukup. Kita butuh literasi etika teknologi. Ini adalah kemampuan untuk memahami dampak moral dari teknologi yang kita gunakan. Kita tidak bisa menyerahkan sepenuhnya pada pemerintah atau perusahaan. Pengguna adalah lapisan terakhir yang bisa menjaga agar teknologi tidak melampaui batas. Dengan memahami cara kerja algoritma, kita bisa lebih kritis, tidak mudah terprovokasi oleh konten viral, dan lebih berdaya dalam memilih platform, konten, serta informasi yang kita konsumsi. Etika bukan hanya soal jangan salah pakai, tapi soal memperjuangkan bentuk teknologi yang kita inginkan, teknologi yang berpihak pada keadilan, transparansi, dan kemanusiaan. Apa yang akan terjadi 10 tahun lagi?
mobil tanpa pengemudi, dokter AI, pengacara digital, guru virtual? Tapi pertanyaan sesungguhnya bukan apa yang akan terjadi, melainkan siapa yang akan diuntungkan, siapa yang akan dikorbankan, dan siapa yang akan memegang kendali. Setiap teknologi adalah refleksi dari nilai manusia yang membuatnya. Jika nilai itu adalah keuntungan semata, maka hasilnya adalah eksploitasi. Tapi jika nilai itu adalah keadilan, empati, dan keberagaman, maka teknologi bisa menjadi sahabat umat manusia. Karena pada akhirnya, teknologi adalah alat. Dan seperti pisau, ia bisa digunakan untuk memasak atau menyakiti. Yang membedakan adalah nilai di balik penggunaannya. Masa depan teknologi harus manusiawi. Teknologi, termasuk AI, akan terus berkembang. Kita tidak bisa menghentikannya. Tapi kita bisa menentukan arahnya. Apakah teknologi akan menjadi alat untuk memperkuat kemanusiaan, atau justru menjadi mesin yang menindas dan mendegradasi nilai-nilai manusia? Ingatlah, kemajuan teknologi bukan jaminan kemajuan moral. Kecanggihan tidak selalu sejalan dengan kebijaksanaan. Disinilah etika memainkan peran sentral. AI bukan soal apakah kita bisa membuat mesin berpikir, tapi apakah kita bisa tetap berpikir sebagai manusia saat membuatnya. Kita bukan hanya pencipta teknologi. Kita juga penjaga nilai-nilai yang mendasarinya. Mari kita jadi generasi yang bukan hanya terampil secara digital, tetapi juga bijak secara etis.